Arya sama Chef Diki mau kesini, mau podcast. Mana nih? Iya sih, tadi udah ngabarin Gina lewat chat. Katanya mereka tuh, tapi kayaknya mereka kejebak macet di depan. Kayaknya ini chatnya. Ini mereka udah di depan. Ya udah, ayo. Yuk. Hai Chef, selamat datang. Ayo Chef, kita ke tempat podcast, tempatnya di situ. Mari. Selamat malam sahabat Berita Sriwijaya. Masih di sini bersama saya Putri Regina Veronica. Nah, pemirsa, di sini kita sedang berada di Agrowisata Tanjung Sakti. Nah, pada malam hari ini kita sedang bersama dengan para chef yang ada di sini. Nah, kepada Chef Arya dan Chef Dika, boleh nih Chef perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih Mbak Regina ya. Para pengunjung semuanya, perkenalkan nama saya Chef Arya. Saya in charge di Unilever Food Solution untuk saat ini. Silakan lanjut. Selamat malam untuk Mbak Regina. Selamat malam Chef Dika. Perkenalkan, saya Chef Diki. Saya in charge di salah satu hotel di Palembang sebagai eksekutif chef. Mungkin itu dari saya. Boleh, oke. Selamat datang ya Chef Arya dan Chef Diki. Nah, tadi saya agak sedikit melirik nih dari baju atau busana yang dipakai oleh Chef pada malam hari ini. Kalau boleh tahu apa sih Chef baju yang dipakai oleh Chef malam ini? Kebetulan di sini kita tergabung atau bagian dari kepengurusan ya, PCPI, Perkumpulan Chef Profesional Indonesia, yang kantor pusatnya kita ada di Surabaya. Dan kebetulan saya di sini sebagai ketua untuk PCPI DPD Sumsel, dan Chef Diki ini saya sebagai wakil dari kepengurusan PCPI Sumsel. Oke. Nah, Chef, dari latar belakang tadi dan juga baju-baju yang dipakai Chef ini, sebelumnya untuk kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya ingin bertanya dulu Chef. Apa sih Chef yang memotivasi Chef untuk terjun ke dunia kopi? Sebenarnya kalau dari tingkat sekolah nih Mbak ya, kalau sekolah ibaratnya bukan latar belakang dari tata boga sebenarnya, bukan dari orang pariwisata atau orang masak. Cuma di sini awalnya itu otodidak. Jadi ketika masih SMA, saya udah kerja sambil sekolah sambil kerja, bukan kerja sambil sekolah ya. Nah, di situ kerja di suatu kafe atau resto. Nah, ketika saya udah kuliah, kebetulan saya in charge juga di salah satu hotel sama kuliah. Dan ternyata kuliah saya itu bukan jurusan tata boga atau pariwisata, tapi psikolog saya dulu. Jauh sekali ya Chef ya. Jurusannya psikologi, dan pada akhirnya ketika saya lulus dari sarjana S1 psikologi, saya kerja di suatu rumah sakit jiwa. Ketika waktu itu saya cerita ke bapak saya, ini bukan orang gila, lama-lama saya yang gila, kata saya. Kenapa? Kayaknya bukan sesuai dengan hobi saya. Akhirnya saya balik lagi ke dunia pariwisata atau perhotelan, balik lagi ke dapur, dan saya ambil kursus di Jogja Culinary School pada waktu itu. Dan setelah selesai dari Jogja Culinary School, saya dapat beasiswa untuk ke Singapura. Dan setelah balik dari Singapura, saya in charge di salah satu hotel di Batam Center. Sudah itu direkrut sama prinsipal itu. Pertama kali saya masuk itu di salah satu PT prinsipal terbesar, dan saat ini saya berada di Unilever. Itu sih. Oke, baik, sangat menarik sekali nih pemirsa. Selanjutnya kepada Chef Diki, gimana Chef motivasinya? Kalau saya sih berbeda dengan Pak Ketua kami atau Chef Arya.
Kalau saya latar belakangnya lebih ke tidak disengaja. Tidak disengaja dalam arti katanya begini. Saya sekolah, ketika saya tamat STM dulu, saya otomotif. Nah, ketika saya mulai bekerja, itu saya masuk ke restoran Sunda. Pertama kali awal saya kerja. Kemudian dari situ saya mulai tertarik yang namanya kuliner. Kemudian jadi hobi. Nah, ketika dia sudah jadi hobi, saya mulai berawal karir itu dari resto ke resto, kemudian dari hotel ke hotel. Nah, ketika sudah saya pindah ke hotel di situ saya ngerasa saya dapat jati diri saya nih. Saya sudah bisa kelola, bukan pengelola sih, lebih ke mendirikan sebuah hotel gitu. Dalam arti kata, ketika hotel berdiri, saya sebagai eksekutif chef di situ. Gelar eksekutif chef itu panjang. Kalau saya ceritakan di sini lebih detail, mungkin panjang ini bakal durasi. Jadi saya singkat panjang. Karena itu sejarahnya saya harus ke Jakarta, ke Medan, ke Padang, ke Batam. Nah, di situ kan saya cari jati diri mulai dari steward, helper, cook, CDP, sous-chef, kemudian baru eksekutif chef. Alhamdulillah sekarang saya sudah kurang lebih 4 tahun di salah satu hotel di Palembang sebagai eksekutif chef, di mana di situ saya sudah memiliki resto 13 outlet, dan di situ saya diberi apresiasi sama owner, saya diberi kesempatan untuk pelatihan kuliner di Singapura dan Malaysia. Dari Singapura dan Malaysia saya mendapatkan sertifikat, akhirnya saya pulang ke Indonesia. Dan sekarang alhamdulillah jadi rumah kedua saya gitu. Oke, mantap sekali nih pemirsa, cukup menarik pembahasan kita pada malam hari ini. Nah, Chef, dari motivasi chef yang berbeda-beda ini, tentunya setelah menjadi chef, banyak pengalaman suka maupun duka yang sudah chef alami. Iya, benar banget itu. Boleh sedikit di-sharing nggak nih Chef kepada pemirsa sekalian? Apa sih yang suka duka dalam menjalani profesi chef ini? Kalau profesi sebagai chef itu memang banyak ya suka dukanya. Kalau sekarang tuh, kalau zaman dahulu itu untuk menjadi seorang chef itu harus nge-DJ dulu, Mbak. Nge-DJ itu bukan berarti kita DJ di klub ya. Arti katanya ada piringan putih, kita DJ pakai sabun. kita nge-DJ, kita cuci piring. Benar-benar beda DJ-nya Mas ya? Iya, beda nge-DJ ya. Jadi ketika kita sudah habis nge-DJ, nanti kita akan naik lagi tukang rajang itu, Mbak. Namanya helper. Ya, rajang, kalau kerjaannya rajang sayuran, iris-iris dan sebagainya, nyiapin produk untuk dimasak, itu namanya helper. Nah, di helper itu Mbak, kadang kita ini ya, yang jelas kita itu dididik ya sama yang namanya studi chefnya itu kan, dididik. Kadang ya, kalau kita nih nggak nyambung, disuruh ngambil bawang putih tapi diambilnya bawang merah, itu spatula lemparin lah. Zaman dahulu gitu ya. Kalau sekarang mungkin karena ini ya, karena perundang-undangan. Agak baper juga Chef ya. Saya sambung dari obrolannya Sabria. Dulu itu emang beda dengan sekarang. Kalau dulu kita dididik secara militer, jadi di kitchen itu ya benar-benar keras. Ketika kita ngebantah, wah habis tuh dilempar semua. Itu dukanya kalau di bidang kitchen. Itu dukanya kita. Karena kan kita tidak langsung seperti sekarang ini tanpa mengalami yang hal-hal tersebut. Proses kita itu panjang, di mana kita di situ dicaci maki, kata-kata hantu keluar, kata-kata hewan keluar. Di mana itu duka yang kita rasakan. Alhamdulillah sekarang tinggal suka yang kita dapatkan. Sukanya ini, coba Chef sharing sedikit.
Kalau dukanya sih terkadang ya mungkin kita mempersiapkan makanan itu harus tingkat higienisitasnya, tingkat karbohidratnya, proteinnya untuk tamu, untuk customer. Kita harus menghitung untuk ternyata dia mempunyai penyakit diabetes, kita harus tidak boleh mengasih makanan apa. Itu detailnya. Dukanya untuk makan kita sendiri terkadang nggak tercover. Terkadang kita masuk jam berapa, makannya nanti jam berapa. Jadi kalau di kitchen itu lunch atau dinner kita itu dididik terlebih dahulukan tamu. Jadi kita itu makannya nggak beraturan, kadang duduk di pojok, kadang duduk di dekat sampah. Jadi gitu, kalau kita di kitchen itu makannya itu bebas. Kadang di gudang, benar, kadang di gudang bareng dengan gudang barang-barang yang ada di gudang. Mungkin ketika set itu keluar kelihatan rapi, kelihatan dengan atributnya, dengan topinya, tapi sebenarnya makannya dia tak teratur. Ya, ada duka di baliknya. Cukup menakutkan chef ya. Oke, dari pengalaman chef tersebut, nah kembali lagi nih chef, kita di sini sedang menjalani atau melaksanakan roadshow kuliner di berbagai destinasi yang ada di Sumatera Selatan. Nah, dari roadshow kuliner ini apa sih chef yang bisa chef berikan kepada teman-teman yang menjadi sahabat dari Berita Sriwijaya yang akan bisa dipetik dari roadshow kuliner ini? Oke, saya dulu ya. Jadi pada awalnya saya itu ditelepon sama staf ahli gubernur pariwisata Babe Herlan, dan di situ kita diajak untuk mengikuti roadshow untuk demo cooking atau masak untuk mengisi kegiatan pada kegiatan ini. Pertama yang saya pikirkan, kenapa harus saya gitu kan awalnya. Tapi ketika kamu mau apa enggak? Ya mau, Babe, kata saya. Di situ sih yang dapat saya berbagi adalah di sini alhamdulillah dalam kegiatan ini masih dipercaya untuk bisa ngisi acara, membantu pemerintahan untuk memperkenalkan destinasi, memperkenalkan kuliner, apalagi tempatnya di destinasi kayak hari ini tadi kan kita demo masak di Muaraimin ya, di Berbung. Ya benar, di Muaraimin. Terus yang jelas berharap next ke depannya roadshow, mungkin ini kloter 1, nanti ada kloter 2, kloter 3, dan kloter selanjutnya mungkin bisa kolaborasi, itu sih ya. Di-share kepada sahabat Berita Sriwijaya. Oke, jadi ini balik ke background kita sendiri. Mungkin Chef Arya mau pertama ngomong? Oke. Oke, jadi kayak gini ya, kalau dalam dunia chef tuh punya background masing-masing, Mbak, biar masyarakat atau sahabat Sriwijaya itu tidak salah paham ya atau mengartikan. Karena kalau masyarakat itu berpikirnya chef itu bisa segalanya, masak apa aja. Tapi pada dasarnya chef itu mempunyai divisi atau mempunyai keahlian masing-masing. Contoh nih, kalau saya ini adalah lebih ke basicnya Nusantara food, Arabian food, sama Indian food. Saya kalau disuruh masakan Jepang atau bikin roti, bikin bakery, saya agak aneh. Karena saya tidak menguasai di bidang itu. Sedangkan saya pikir ada bidangnya dia, bikin kue bisa, pastry bisa, dimsum bisa, pizza bisa. Kalau saya alhamdulillah saya pegang semua, Mbak. Jadi mulai dari Multi talent ya. Hah? Multi talent, semuanya bisa. Multi talented. Jadi kalau dibilang beruntung, honor beruntung. Menguasai kan ya? Menguasai semua. Jadi dari bidang Japanese, Italian, India, Thailand, Asia, Nusantara, Chinese, Western, alhamdulillah semua saya pegang dan saya sudah bisa pelajari. Jadi memang pada konsepnya chef itu memang sebutan kata chef, tapi di balik chef itu ada bidang background skill masing-masing orang tersebut. Contoh dibilang dia sebagai chef apa? Chef Nusantara,
atau chef Chinese, atau Eropa, Thailand, atau Italia. Karena kalau kita samaratakan, ya kita bilang dia chef, tapi kita minta bikin sesuatu, ada juga yang belum tentu bisa ke arah situ, ada juga yang bisa. Kalau dari backgroundnya sih seperti itu. Mungkin Chef Arya ada yang mau ditambahkan. Jadi dalam diri chef itu dia mempunyai kapasitas dan kualitasnya masing-masing. Jadi seluruh chef itu tidak bisa disamaratakan. Chef itu bisa segalanya. Baik sekali. Untuk mengembangkan dunia kuliner nih chef ya. Nah, bagaimana menurut chef perkembangannya dan proses kedepannya itu seperti apa? Harapan chef untuk kedepannya dalam dunia kuliner. Oke, dari saya terlebih dahulu ya. Kalau saya sih melihat dengan tahun yang sekarang, menurut saya makin tahun kuliner, apalagi di Sumsel kita bilang, makin tahun itu makin berkembang. Banyak juga para chef-chef yang bermunculan, mulai jadi chef, itu kan ada bakat tersendiri yang dimana itu bisa menjadi waris-warisan dari sebelumnya. Jadi menurut harapan saya, untuk kuliner, untuk para chef-chef muda, itu lebih dikembangkan untuk skill. Yang satu lagi saya bilang, egois. Usahakan jangan terlalu egois. Okay? Untuk kuliner, untuk bidang resto, semakin tahun itu semakin berkembang. Kalau untuk perhotelan mungkin bisa 10 tahun, 2 tahun baru berdiri kan. Tapi kalau untuk restoran, dalam 1 tahun itu bisa 10 atau 15 restoran. Tiba-tiba muncul di sana restoran baru. Nah itu sangat disayangkan jika kita tidak melihat perkembangan seperti itu. Ya. Maka harapan saya usahakan untuk para chef itu ya berkembang dengan bagus. Mungkin dari saya tadi ada yang mau tambahkan. Oke, yang jelas kalau harapan saya kalau secara kita berharapnya kuliner Sumatera Selatan ini mendunia, benar. Amin. Kita berharapnya kuliner Sumatera Selatan ini mendunia kayak pempek ya. Pempek ini kan kita udah mendunia di segala penjuru udah tahu nih. Kayak kemarin kan ada di YouTube dan di berita itu kan ada Agnes Monica gitu kan, dia mempromosikan untuk pempek Palembang. Ada juga yang kue 8 jam, ada lagi celimpungan dan sebagainya. Dan saya ini pengennya berharap jangan makanan itu aja nanti yang naik gitu, kayak makanan lokal yang kayak kita bikin tadi ya, pepes patin muara ini, dan ini akan ada ayam nanas gitu kan. Dan satu lagi yang saya berharapnya itu ketika makanan kita kan ada Malbi, Mbak, pernah Malbi kan? Pernah, ya. Malbi. Nah, Malbi itu saya berharapnya Malbi itu bisa jadi sushi gitu. Sushi varian yang Malbi kayak gitu. Iya, variannya Malbi gitu. Jadi dia itu konsepnya itu Japanese ya. Lebih ke Japanese atau lebih ke sushi ya. Dia tetap kita pakai nori, kita pakai nasi, tapi di dalamnya kita ikannya atau dagingnya itu kita ganti dengan Malbi, kita gulung dan kita iris seperti sushi itu sih. Ya sama seperti moto kita BCDI, kita mengangkat masakan Nusantara itu bisa dikenal dunia. Ya, makanan Nusantara go internasional gitu sih. Mantap, keren sekali ya pemirsa. Nah, untuk terakhirnya Chef ya, saya ucapkan terima kasih sudah hadir pada malam hari ini dan berbincang dengan sahabat Berita Sriwijaya, dan sharing-sharingnya juga saya ucapkan terima kasih banyak. Siap. Siap.
kepada sahabat Berita Sriwijaya, semoga ilmu yang diberikan oleh chef-chef di sini dapat bermanfaat di kemudian hari, dan juga jangan takut untuk pemuda-pemuda bagi chef yang baru, jangan takut nih chef ya untuk terjun ke dunia chef, karena tidak akan menakutkan seperti yang kita bayangkan. Yang penting usaha dan juga doa. Oke, baik, kita sudah di penghujung acara nih chef. Saya ucapkan terima kasih kepada chef yang sudah berkesempatan hadir pada malam hari ini. Siap, saya diundang kami ke sini. Ya, sama-sama. Semoga kepada sahabat Berita Sriwijaya bisa bermanfaat ilmu-ilmu yang diberikan oleh chef dan berguna di kemudian hari. Dan untuk pemuda-pemuda chef baru nih, jangan takut untuk menjadi chef karena tidak menakutkan dan tidak menyeramkan seperti yang kita bayangkan tadi chef ya. Oke, yang penting usaha dan niat dan doa. Oke. Kembali lagi kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuliner Lemak Jalo.